Jadi saya kira KPK sangat tepat dan cepat sekali reaksi terkait korupsi di Nusantara. Jadi seperti itu. Yang menarik dari Nadiem Makarim ini menjadi sebuah perhelatan hukum di Nusantara, di Indonesia saat ini, karena ada keterkaitan dengan COVID-19. Jadi saat itu bisa dikatakan Nadiem Makarim ini korupsi saat Nusantara sedang krisis, sedang COVID-19. Ini menjadi perdebatan karena ada beberapa delik hukum yang menarik, dan yang terlebih menarik ternyata Nadiem Makarim ini juga termasuk klan Habib Dobolowi. Ini menjadi geram, kita masyarakat Nusantara menjadi lebih geram lagi karena mereka suku pendatang dan mereka angkat penjajah Belanda. Yang parah lagi, Nadiem Makarim ternyata klan Mbak Ali dan beberapa mungkin ada keterkaitan, mereka ada jaringan klan Mbak Ali ini yang menjadi kita media tambah geram lagi. Jadi seperti itu. Perlu diketahui terlebih dahulu mereka para klan Mbak Ali ini kayak semacam jaringan yang saling keterkaitan. Jadi seolah-olah ketika kecolongan dia diam, tapi ketika di belakang mereka semuanya saling kait naik. Ada makam palsu, ada makam yang dibelokkan. Jadi ada beberapa pertanyaan memang dari kawan-kawan sahabat, orang tua menanyakan dari lingkungan, menanyakan tentang makam palsu, karena ada yang mulus memang itu makam palsu. Ketika di situ makam palsu, itu bisa dikatakan betul-betul palsu, bukan dipalsukan. Nah, ini pembedaan antara makam palsu dan dipalsukan. Jadi makam palsu itu memang di situ tidak ada jasadnya, itu makam palsu seperti yang ada di Wonosobo, Kalicutang. 78 palsu, 78 makam itu betul-betul palsu. Itu bisa dikatakan bahwa di situ adalah berhala. Kenapa dikatakan berhala? Karena itu tidak ada jasad. Jadi seperti itu betul-betul palsu. Ada beberapa parah lagi ini klan Mbak Ali ini. Jadi makam asli itu dipalsukan, dibelokkan sejarahnya, diklaim mirip, dirubah namanya menjadi klan mereka. Dan mereka Mbak Abu, Yahya, Ashraf itu seolah-olah tidak saling tahu menau, padahal itu jaringan besar. Mereka saling keterkaitan. Kita tidak tidak bedanya beberapa jaringan makam-makam palsu memang ada semacam tim. Jadi seperti itu. Dan kita kembali ke Nadiem Makarim ini. Yang menarik dari Nadiem Makarim ini korupsi saat Indonesia itu COVID-19. Karena itu dana pendidikan betul-betul penting dan betul-betul sangat urgen, sangat krisis saat itu, urgen sama. Jadi seperti itu. Saya kira pemerintah dalam hal ini yang saya maksud adalah hakim ini harus bisa memberikan sebuah pertimbangan yang lebih intensif, yang lebih masif lagi. Karena yang dicuri oleh Makarim, yang dikorupsi oleh Makarim saat Nusantara, saat Indonesia sedang mengalami COVID-19. Ini yang parah. Jadi seperti itu. Dan saya kira yang lebih parah lagi ternyata Nadiem Makarim ini juga seorang klan Mbak Ali. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah harus bisa lebih tegas untuk mempertimbangkan, karena ini yang dicuri, yang dikorupsi oleh Nadiem Makarim saat Indonesia sedang COVID-19.
Ini yang kemarin mungkin dikutip oleh masukan dari Profesor Mahfud MD. Apakah berbeda ketika saat krisis dengan COVID-19? Ini dipertanyakan, dan jawaban dari Prof Mahfud ini memang lagi dibahas. Jadi seperti itu. Saya kira sama. Saat COVID-19 maupun krisis itu sama. Jadi bahasanya seperti ini. Ketika korupsi saat Indonesia, saat negara, saat itu sedang krisis, itu harus dihukum mati cara korupsinya. Dan bunyinya seperti itu. Lalu saat ini ketika ini perlu dibahas kembali, saya kira bidang hukum, kejaksaan itu mempertimbangkan, karena memang betul-betul darurat. Saat itu juga sama, ketika krisis darurat, ketika COVID-19 itu darurat, dan ini harus ada ketegasan dari pemerintah. Karena apa yang dilakukan Nadiem Makarim saat korupsi itu saat Indonesia betul-betul darurat pendidikan, darurat, tidak bisa kemana-mana, sama saja dengan krisis. Jadi seperti itu, walaupun toh mungkin berbeda, tapi ini perlu dikaji. Saya kira pemerintah perlu mengkaji, dan saya kira itu hal yang sangat fatal juga gitu. Harusnya anak-anak itu bisa belajar dengan maksimal ketika darurat, ketika COVID-19 harusnya bisa maksimal, tapi ternyata itu malah dikorupsi oleh Nadiem Makarim. Ini yang harus dicatat, dan saya kira kementerian pihak-pihak yang terkait, ada hukum, itu bisa mempertimbangkan. Artinya harusnya Nadiem Makarim dihukum mati, sama seperti ketika korupsi. Jadi seperti itu. Dan saya kira saat itu keprihatinan masyarakat pun hampir sama. Itu berdampak. Jadi berdampaknya luar biasa. Ada kebodohan, ada keterlantaran karena pendidikan tidak bisa maksimal, dengan harapan pemerintah bisa maksimal saat darurat COVID-19. Ini menjadi perbincangan sendiri. Ini menjadi pertimbangan dari pihak jaksa untuk memberikan hukuman maksimal kepada Nadiem Makarim. Saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.